Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Menjelang usia 40 tahun, Rasulullah SAW banyak mengalami sesuatu dari kaumnya sendiri, yaitu di mana kaumnya banyak melakukan kesyirikan, ketidakadilan, serta kemaksiatan yang merajalela. Maka Rasulullah di fase itu banyak melakukan uzlah, yaitu menyendiri serta melakukan perenungan di Gua Hira. Sebelum berangkat ke Gua Hira, Rasulullah SAW menyiapkan bekal, yaitu dengan membawa roti gandum dan air putih. Saat itu Rasulullah melakukan uzlah di Gua Hira selama bulan Ramadan. Di Gua Hira tersebut Rasulullah menerima wahyu yang turun pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Pada waktu itu datanglah malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah, lantas berkata kepada Rasulullah SAW, Iqra. Rasulullah SAW pun menjawabnya, Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Hal ini diulang oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril bahkan memeluknya serta memegang sangat erat. Lantas setelah itu malaikat Jibril berkata lagi dengan melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Setelah peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah SAW pun pulang ke rumah, lantas berkata kepada istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, selimutilah aku, dengan kondisi ketakutan dan badannya bergetar. Lantas Khadijah binti Khuwailid menenangkan beliau dengan mengatakan bahwasanya Allah akan membersamai orang-orang yang baik. Setelah itu Khadijah binti Khuwailid membawa Rasulullah SAW kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang mana beliau ini adalah ahli agama yang memahami kitab-kitab terdahulu. Maka dari cerita peristiwa yang dialami Rasulullah ini, Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwasanya dari kisah tersebut adalah tanda-tanda nubuwah yang datang kepada Rasulullah SAW, yang kelak akan menjadi yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwasanya yang pertama, perubahan besar itu diawali dengan perenungan dan juga keikhlasan. Yang kedua, perintah di agama Islam diawali dengan kata Iqra. Artinya Islam itu menjunjung tinggi sebuah ilmu. Yang ketiga, peran keluarga dalam dakwah itu sangat penting, karena dengan dukungan moral dan juga semangat akan membuat kita yang berdakwah akan menjadi lebih semangat. Yang keempat, Al-Quran adalah pedoman hidup. Rasulullah SAW diturunkan wahyu sebuah Al-Quran bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, untuk hidupnya sendiri, bukan. Akan tetapi Al-Quran sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad turun-temurun dari para sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya hingga kita saat ini. Semoga Allah memberikan rahmat kita, memberi keberkahan kita di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.